Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, berkah dalam. Berjumpa kembali dalam Remas, Renungan Malam Singkat Stella Maris Jepara, hari ini Jumat 27 Februari 2026. Renungan pada hari ini diambil dari bacaan Injil Matius, bab 5 ayat 20 sampai 26, dengan tema, Ibadah yang sejati adalah berdamai. Bapak, Ibu, dan sahabat OMK yang terkasih, dalam bacaan Injil hari ini, kita mendengarkan pengajaran Yesus yang sangat mendalam dari khotbah di bukit. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Kalimat ini mungkin terdengar keras. Mengapa? Karena bagi orang Yahudi saat itu, ahli Taurat dan orang Farisi adalah standar tertinggi dalam ketaatan beragama. Namun, Yesus melihat bahwa ketaatan mereka seringkali hanya di permukaan saja, hanya soal menjalankan aturan tanpa melibatkan hati. Yesus sendiri ingin kita melangkah lebih jauh, bukan sekadar tidak membunuh secara fisik, tapi juga tidak membunuh karakter, tidak membenci, dan tidak menyimpan dendam yang berkarat di dalam hati. Bapak, Ibu, sahabat OMK yang terkasih, pesan Yesus sangat jelas. Relasi kita dengan Tuhan adalah cerminan relasi kita dengan sesama. Seringkali kita semua merasa sudah saleh karena rutin ke gereja, rajin berdoa rosario, atau aktif dalam pelayanan, ibaratnya aktif dalam kegiatan menggereja. Namun, Yesus mengingatkan, jika saat kita berdiri di depan altar, tetapi kita teringat bahwa ada seseorang yang sakit hati karena kita, atau ada ganjalan antara kita dan saudara kita, maka persembahan itu harus ditunda dulu. Berdamai adalah prioritas. Tuhan lebih menginginkan hati yang penuh kasih daripada sekadar ritual yang megah namun penuh kepalsuan. Mungkin kita tidak menggunakan pisau untuk membunuh, tetapi kemarahan yang dipelihara, kata-kata kasar, dan kebencian diam-diam sebenarnya adalah bentuk pembunuhan perlahan terhadap kasih dalam persaudaraan kita. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang terkasih, Tuhan tidak meminta kita menjadi sempurna tanpa kesalahan, tetapi Ia meminta kita untuk menjadi pribadi yang lebih rendah hati. Bertobat di masa Prapaskah ini berarti berani membereskan hutang batin kita. Jangan biarkan matahari terbenam dengan kemarahan yang masih membara. Jika ada konflik yang masih menggantung, mari kita gunakan momen ini untuk menjadi pembawa damai. Mungkin dapat dimulai dengan satu chat WhatsApp sederhana, satu senyuman tulus, atau setidaknya satu doa khusus bagi orang yang paling sulit kita ampuni. Itulah ibadah yang sesungguhnya yang berkenan di hati Tuhan. Bapak, Ibu, dan sahabat OMK yang terkasih, mari kita tutup renungan ini dengan tekad baru. Mari kita mohon rahmat Tuhan agar kita dimampukan untuk memiliki hati yang luas, hati yang mampu mengampuni, dan tangan yang terbuka untuk merangkul kembali. Kerajaan surga bukan milik mereka yang paling hafal ayat suci, melainkan milik mereka yang hidupnya dipenuhi dengan kasih dan kebenaran yang menghidupkan. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Berkah dalam.